Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, apa kabarnya hari ini? Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pembelajaran hari ini akan disampaikan oleh Ibu. Ibu namanya Ibu Priska. Nah, kita hari ini akan belajar di tema 6. Tema 4, pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti siap, karena anak kelas 1 adalah anak yang hebat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, setelah kita membaca doa, silahkan persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Jika sudah, ayo kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini, atau kita mau belajar apa aja ya hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan belajar menulis dan membaca tentang ungkapan pemberitahuan. Yang kedua, kita hari ini akan belajar mencari informasi tentang aturan dan membuat daftar kegiatan untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Dan yang ketiga, kita hari ini akan belajar tentang memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari hewan, dan kita akan membuat kerajinan yang memanfaatkan bahan yang berasal dari hewan. Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti siap, anak soleh pasti siap. Nah, yuk kita masuk ke pembelajaran. Nah, kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Orang-orang tinggal di tempat yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Nah, meskipun mereka memiliki tempat tinggal yang berbeda, tetapi semua orang menginginkan lingkungannya tetap bersih. Nah, lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Nah, lingkungan kotor itu akan membawa penyakit. Nah, bekerja samalah menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Apa kalian sering menjaga lingkungan? Pasti sering, karena anak kelas 1 adalah anak yang soleh. Nah, selanjutnya di sini ada teks. Ayo kita membaca bersama-sama yuk. Nah, teksnya itu berjudul bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, di sana ada teks Lani dan Siti. Di sana ada gambar teks Lani dan Siti. Nah, Lani menceritakan mempunyai tetangga bernama Siti. Yuk kita membaca bersama. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumahnya tidak ada air yang tergenang. Sampah tersimpan rapi di tempat sampah. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman juga bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Itu adalah cerita dari Lani. Lani adalah tetangga dari Siti. Nah, setelah membaca teks tentang bekerja sama menjaga lingkungan, nah selanjutnya di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kita jawab sama-sama ya. Nah, yang pertama, tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti. Gunakan kata-katamu sendiri. Tadi
Jadi kata Lani, rumah Siti itu sangat bersih karena Siti sering membersihkannya atau menyapu rumahnya setiap hari. Betul tidak? Betul. Nah, yang kedua yaitu Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon di rumahnya? Ada yang tahu alasannya? Ya, betul. Agar lingkungan rumah Siti terasa sejuk, hijau, dan asri. Nah, yang ketiga, beritahu temanmu tentang rumahmu. Gunakan kata-katamu sendiri. Ayo jujur, rumah kamu dalam keadaan seperti apa? Nah, rumah ibu sendiri, rumahku bersih dan indah. Aku juga menanam banyak pohon dan bunga-bunga di sekitar rumahku. Nah, yang selanjutnya, lingkungan rumahmu kotor. Bagaimana perasaanmu? Coba jawab. Bagaimana? Ya, pasti akan merasa sedih. Ibu juga ketika rumah ibu kotor, ibu akan merasa sedih ketika melihat lingkungan rumah kotor. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membaca teks tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, di sini kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Nah, ungkapan pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu. Seperti tadi dari teks itu kita tahu ya bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siapa yang memberitahu? Lani, betul. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Betul. Nah, selanjutnya ada teks yang kedua. Tadi kita mendengarkan cerita dari Lani dan Siti. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Beni yang berkunjung ke rumah Edo loh. Nah, yuk kita simak ceritanya. Nah, udara terasa sejuk. Beni berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo sangat bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang sangat besar. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo loh. Nah, selanjutnya setelah Beni bermain ke rumah Edo, Beni pun pulang ke rumah dan ternyata ayah Beni mengajaknya bercakap-cakap atau mengobrol. Yuk kita dengarkan percakapannya. Nah, dari ayah. Ayah, dari mana kamu Beni? Kata Beni, dari rumah Edo ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Ayah, kita boleh memelihara hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Beni, Edo memiliki kandang yang besar. Kandang dibersihkan setiap hari. Ayah, hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu Beni. Di meja ada pisang rebus untukmu. Beni, terima kasih ayah. Nah, selanjutnya ayah, jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik ayah. Nah, dari cerita bercakap-cakap antara Beni dan ayah, kita amati percakapan. Tadi kan sudah ya mengamati percakapan. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi atau memilih yang mana ungkapan pemberitahuan dan yang mana yang bukan ungkapan pemberitahuan. Nah, jika ungkapan pemberitahuan silahkan beri tanda checklist, dan jika bukan ungkapan pemberitahuan itu diberi tanda silang. Nah, coba yang pertama, dari mana Beni? Apakah itu merupakan ungkapan pemberitahuan? Bukan, betul sekali. Nah, yang kedua, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Itu merupakan ungkapan pemberitahuan atau bukan? Yap, betul. Itu merupakan ungkapan pemberitahuan. Jadi yang kedua itu kita beri tanda checklist. Nah, yang ketiga, Edo memiliki kandang besar. Itu merupakan ungkapan pemberitahuan atau bukan? Iya, itu merupakan ungkapan pemberitahuan. Yang keempat, ibu merebus pisang untukmu, katanya. Itu merupakan ungkapan pemberitahuan bukan? Iya betul, itu merupakan ungkapan pemberitahuan yang diberitahu ayah kepada Beni. Betul, sekarang yang nomor 5 yang terakhir.
terima kasih ayah. Nah, ucapan terima kasih itu merupakan ungkapan pemberitahuan atau bukan? Bukan. Pintar. Ternyata kalian semua sudah bisa memilih atau melihat, mengidentifikasi yang dimaksud ungkapan pemberitahuan dan yang bukan ungkapan pemberitahuan. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya tadi kan Benny telah main ke rumah Edo berkunjung. Terus Benny juga menceritakan kepada ayahnya. Nah, ternyata dari cerita sebanyak tadi, dari percakapan yang banyak antara ayah dan Benny, ada 5 ungkapan pemberitahuan tentang Edo yang diberitahu Benny kepada ayah. Nah, yang pertama, Edo senang memelihara ayam. Ada ya. Terus yang kedua, Edo selalu membersihkan kandangnya setiap hari. Dan yang ketiga, Edo selalu menjaga kebersihan rumahnya agar selalu bersih. Yang keempat, Edo selalu menjaga ayamnya agar tidak berkeliaran di rumah tetangga. Dan yang kelima, Edo selalu memberikan makanan ayam setiap hari tepat waktu. Nah, selanjutnya setelah tadi kita menyimak cerita tentang Siti dan Lani dan Edo Benny, nah di sini kita amati gambar. Beri tanda checklist juga jika menunjukkan aturan, beri tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Nah, amati gambar aturan menjaga lingkungan berikut ini. Nah, gambar yang pertama, ada gambar siapa? Ada gambar Siti, betul. Siti sedang apa? Sedang membuang sampah ke tempat sampah. Itu merupakan aturan menjaga lingkungan, bukan? Iya, betul. Itu merupakan aturan menjaga lingkungan. Yang kedua, gambar yang kedua itu ada gambar Lani. Gambar Lani sedang apa? Sedang membuang sampah ke tempat sampah juga, sama seperti Siti. Itu merupakan gambar aturan menjaga lingkungan, bukan? Iya, mereka, Lani dan Siti membuang sampah ke tempat sampah yang merupakan gambar aturan menjaga lingkungan. Terus yang ketiga, itu ada gambar apa ya? Ada gambar Siti membuang sampah sembarangan. Terus ada juga Lani membuang sampah ke sungai. Itu merupakan gambar aturan menjaga lingkungan, bukan? Bukan ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalanan ataupun di sungai. Nah, yang selanjutnya, yang gambar yang keempat, ada gambar apa? Ada gambar Siti dan Lani juga. Nah, tadi mereka membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya mereka ngapain gambarnya? Membersihkan sungai atau selokan. Nah, itu merupakan gambar menjaga lingkungan, bukan? Iya, betul. Mereka sedang membersihkan selokan yang merupakan gambar aturan menjaga lingkungan. Terus yang terakhir nih, ada gambar siapa ya? Ada 2 anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan. Itu merupakan gambar aturan menjaga lingkungan, bukan? Iya, betul. Mereka gambar yang tidak menjaga lingkungan ya. Mereka buang sampah sembarangan. Padahal membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Akan menyebabkan apa ketika kita membuang sampah sembarangan? Akan menyebabkan banjir. Betul. Nah, selanjutnya tadi kita telah menyimak cerita tentang Lani dan Siti yang selalu menjaga kebersihan. Coba kalian sekarang gantian ya menuliskan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ya. Yang tadi kan gambarnya kita sudah tahu. Nah, coba kalian tuliskan di buku tulis gambar apa yang mereka lakukan, kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan. Oke? Siap? Oke. Nah, selanjutnya di sini ada cerita tentang Dayu. Tadi kita mendengarkan cerita dari Siti, Lani, Edo, dan Benny. Sekarang kita mendengarkan cerita dari Dayu. Kita simak ya ceritanya. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan ibu guru. Kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang-barang rusak
untuk dipakai kembali. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Nah, menurut kalian, kira-kira kemoceng rusak itu akan dibuat apa ya sama Siti dan Dayu? Nah, daripada kita penasaran, yuk kita simak. Nah, di sini terdapat 4 langkah ya. Nah, ayo kita perhatikan. Yang pertama, lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Yang kedua, cuci bersih dengan air bersabun. Yang ketiga, bilas dan jemur di panas matahari. Dan yang keempat, jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Nah, bulu-bulu ayam ini dapat kita gunakan untuk kerajinan. Tuh yang pertama, hiasan pensil. Yang kedua, kemoceng. Yang ketiga, hiasan untuk kepala. Dan yang keempat, yaitu kok atau bola untuk bermain bulu tangkis. Nah, selanjutnya, apakah kamu memiliki ayam di rumah? Pasti dari sebagian teman-teman atau anak-anak semua memiliki ayam ya di rumahnya. Nah, apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Dan ibu yakin pasti di antara kalian ada yang memiliki burung atau angsa. Nah, ternyata kreasi bulu ayam yang tadi telah kita bahas itu yang dijadikan kemoceng, kerajinan yang lain seperti hiasan pensil, hiasan kepala, dan bola untuk bermain badminton itu ternyata dikumpulkan dari bulu-bulu rontok dari ayam, burung, dan angsa. Nah, katanya kumpulkan bulu-bulu itu kemudian dicuci dan gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Nah, bulu-bulu rontok itu setelah dikumpulkan dapat dijadikan untuk berkreasi. Tadi kita sudah tahu apa saja? Hiasan untuk pensil, buat kemoceng, hiasan kepala, dan apa? Dan shuttlecock atau bola untuk bermain bulu tangkis. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa bulu itu berasal dari hewan, dari ayam, angsa, dan burung. Nah, coba sekarang kalian mencoba buatlah hiasan untuk pensil dengan menggunakan bulu ayam, burung, atau angsa dengan semenarik mungkin. Kemudian fotokan hasil karyamu. Nah, di sini ada gambar ya, contoh gambar hiasan pensil. Nah, di sini ada tata caranya juga ya, ada langkah-langkahnya juga. Nah, coba kalian buat ya di rumah, nanti hasilnya kalian fotokan dan nanti dimasukkan ke Google Classroom. Nah, kalian buatnya semenarik mungkin ya. Siap? Siap. Oke. Nah, kita sudah selesai ternyata belajarnya. Tidak terasa ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan ya. Terus kita juga sudah belajar tentang aturan-aturan menjaga lingkungan. Ada Siti dan Edo ya. Walaupun mereka memiliki rumah yang luas dan memiliki hewan peliharaan, tetapi mereka masih sangat rajin untuk membersihkan lingkungan. Terus kita juga sudah tadi belajar menganalisis atau mengidentifikasi ya, atau membedakan antara ungkapan pemberitahuan dan yang bukan ungkapan pemberitahuan. Dan kita juga tadi sudah belajar tentang memanfaatkan bahan atau barang yang sudah tidak terpakai digunakan, dibersihkan kembali dan dibuat kerajinan. Dan kalian juga memiliki tugas ya. Tugasnya ada 2 ya. Yang pertama itu menuliskan kegiatan yang Siti dan Lani lakukan, dan yang kedua itu apa? Membuat hiasan dari bulu ya. Hiasan pensil. Silahkan tugasnya dikerjakan. Siap? Siap. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugasnya dikerjakan. Tetap semangat ya anak soleh. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.